Di balik tembok yang bisu, tersembunyi kisah penuh semangat, perjuangan, dan harapan yang tak kenal lelah. Sekolah luar biasa Yayasan Arya Pratama Kreatif bukan hanya sekedar tempat menimba ilmu, melainkan rumah bagi anak-anak istimewa yang mengajarkan arti keberanian sejati. Laksana lilin yang menerangi kegelapan, guru-guru di sini adalah pahlawan yang sabar dan penuh kasih, membimbing dengan hati yang tulus, menuntun setiap langkah anak-anak spesial ini menuju cahaya pengetahuan. Meski jalan yang ditempuh seringkali berliku, dengan cinta yang tanpa batas dan harapan yang menjulang tinggi, mereka melampaui batas, menepis segala keterbatasan. Bagaikan pelita dalam gulita, inilah perjalanan luar biasa para murid dan guru, sama-sama membangun masa depan yang penuh sinar terang. Selamat datang di dunia mereka, tempat di mana keajaiban bermula dan mimpi menjadi nyata. Nama saya Muhammad Adjar, SPDSH. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SLB BC Abdi Pratama Bojongsari. Alhamdulillah saya menjabat sebagai Kepala Sekolah ini sudah memasuki tahun ke-7, periode kedua. Kebetulan saya diangkat oleh yayasan, dipercayakan untuk menjadi pimpinan yang ada di SLB BC Abdi Pratama. Sejarah berdirinya SLB BC Abdi Pratama ini berdiri sejak tahun 2015. Jadi di tahun 2015 itu SLB Abdi Pratama ini masih mulai merintis. Jadi pada saat itu yang menjadi kepala sekolah, kalau nggak salah Ibu Habibah namanya. Setelah saya masuk ke sini jadi kepala sekolah 2017 itu alhamdulillah dari muridnya yang tadi 7 atau 8 orang agak mulai meningkat. Terus jadi 15, terus tahun selanjutnya jadi 20 lebih, tahun selanjutnya sampai hari ini di tahun ajaran 2024-2025 ini SLB BC Abdi Pratama sudah 68 siswa. Dan SLB BC Abdi Pratama juga pun melakukan kegiatan-kegiatan lomba seperti O2SN, LV2SN, O2SN, dan kegiatan Gebira Pramuka tingkat provinsi untuk pramuka berkebutuhan khusus. Dan bahkan kami kemarin hampir setiap tahun juga melakukan kegiatan ekspo pameran hasil karya siswa untuk SLB se-Jawa Barat. SLB BC Abdi Pratama ini menerima 2 berkebutuhan khusus ya. Yang pertama tunarungu bicara, yaitu peserta didik yang tidak bisa mendengar dan berbicara. Barangkali adik-adik sudah bisa melihatnya tadi di atas seperti apa yang harus kami bantu dengan bahasa isyarat tadi yang adik-adik lihat. Terus yang kedua, kami menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki IQ di bawah rata-rata, yaitu mengalami inteligensi yang kurang baik. Berarti di bawah kita. Kalau kita bilang anak bodoh tidak enak juga, namanya masuk pembulian. Jadi kita anak-anak yang tidak beruntung dan segi inteligensi yang memiliki kekurangan di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata itu ada yang 30, ada yang 40, bahkan ada yang 10. Barangkali tadi Adi melihat ada yang Down syndrome yang itu kan seperti itu. Dan ada beberapa anak autis juga yang kami terima di sini. Tapi autisnya bukan autis yang berat, autis yang masih bisa kami arahkan supaya nanti kita bisa bergabung dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang tunagrahita tadi. Nah, jadi kenapa kami menerima supaya bisa beradaptasi dan bersosialisasi secara bersama. Tapi di balik itu tidak semua kurikulum merdeka yang ada itu, materi-materi yang ada di kurikulum merdeka itu diambil sepenuhnya oleh guru-guru SLB. Karena di mana anak SLB itu ada anak yang memiliki hambatan dari segi intelektual. Kalau kita ambil kurikulum misalnya contoh untuk umum kan tidak bisa diterapkan di SD. Istilahnya kami membuat modifikasi kurikulum merdeka yang sudah dimodifikasi oleh guru-guru yang ada di sekolah kami. Ya, modifikasi itu seperti apa? Acuannya kurikulum merdeka, tapi kami bikin lagi. Diturunkanlah sesuai dengan kemampuan siswa yang ada di sekolah kami. Gitu. Itu untuk SLB. Harapan saya selaku pimpinan atau selaku kepala sekolah SLB BC Pratama kepada guru-guru dan rekan yang ada di SLB Abdi Pratama. Yang pertama yaitu teman-teman semakin bagus meningkatkan kompetensi
ilmu keguruan atau ilmu pedagogi yang dimiliki oleh guru-guru khususnya untuk menerapkan kepada anak-anak pendidikan khusus ini. Di mana kompetensi guru itu sangat dibutuhkan sekali untuk mengembangkan kreativitas dan bakat siswa yang ada di SLB. Tidak ada yang saya minta setiap kami berdiskusi dengan guru-guru, layani anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksa anak-anak yang tidak mampu untuk dipaksakan untuk mampu. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang mengalami hambatan. Jadi tanda kutip hambatan apa sih yang dimiliki oleh anak-anak saya? Nah, itu dulu yang kita harus pahami. Sehingga guru-guru itu tidak memaksakan kehendaknya untuk memberikan pembelajaran yang tidak bisa diampu atau tidak bisa diterima oleh siswa. Harapan saya yang kedua, guru-guru makin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru SLB di Abdi Pratama. Bagaimanapun juga, saya selaku kepala sekolah menginginkan guru saya yang jauh lebih profesional. Profesional dalam arti apa? Profesional dalam mendidik, profesional dalam melaksanakan tugasnya yang ada di sekolah. Tugas itu bukan hanya mendidik, memberikan administrasi kelasnya dan lain-lainnya seperti itu. Tertib dalam menangani anak-anaknya yang ada di dalam kelas. Tertib dalam menguasai lingkungan sekolah. Tertib dalam menguasai lingkungan kelas masing-masing. Seperti itu. Harapan kami, harapan anak ini setelah tamat dari sini mandiri dan bekerja di masyarakat. Ya. Karena banyak sekarang yang kami lihat banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, khususnya anak tunarungu ya. Banyak-banyak perusahaan yang bekerja sama dengan anak tunarungu, tapi kami harapkan seperti itu. Tapi bagi siswa yang nanti memang belum memiliki keterampilan yang memadai untuk di masyarakat, kami mengarahkan kepada siswa itu untuk masuk ke dalam tenaga kerja. Jadi pelatihan tenaga kerja supaya mereka lebih terampil lagi untuk bisa bekerja, supaya mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau masyarakat-masyarakat di sekitar lingkungannya. Jadi harapan kami yang pertama siswa itu mandiri, yang kedua itu siswa punya keterampilan atau keahlian khusus sehingga mereka bisa diterima di masyarakat, baik di masyarakat secara umum maupun di tempat-tempat kerja yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu yang kami harapkan. Sadia Nursanti, saya mengajar di SLB BC Abdi Pratama Bojongsari. Saya guru kelas untuk anak tunarungu kelas 3, 4, 5, 6. Jadi untuk pertama kali adalah mengenalkan mereka bahasa dulu kan, karena mereka kan sama sekali tidak tahu bahasa, istilahnya buta dengan bahasa, baru pertama kali mengenal kata, mengenal benda dan segala macam. Jadi untuk anak tunarungu pertama diajarkan adalah bahasa. Dari mulai masuk anak-anak biasanya ada pembiasaan ice breaking, kemudian absen, berdoa, absen, pembiasaan lagu-lagu dan segala macamnya. Kendalanya untuk mengajar tidak bisa sesuai dengan kan ada dari sana ada pelajarannya, kurikulumnya harus kelas 1 ini, kelas ini. Kalau kita nggak bisa. Anak belajar itu kan bahasa ya, mengenal bahasa dulu. Nah yang utama bahasa, jadi saya harus mengenalkan mereka bahasa dulu. Itu jadi untuk masuk ke dalam mata pelajarannya itu agak lama. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan anaknya. Kalau anak tunarungu itu mereka itu kan punya sifat yang mau menang sendiri, nggak mau kalah dengan temannya gitu loh, merasa paling pokoknya apa-apa tuh harus aku, keakuannya tuh tinggi banget. Nah mereka biasanya nggak mau kalah dengan temannya, suka ngambek lah, istilahnya ngambek. Nah kesan dan kesannya kalau anak-anak ini dengan gurunya itu apa ya, mereka bisa akrab banget gitu dengan kita, bisa deket banget gitu. Terus nganggap kita tuh kayak apa ya, selain guru tuh kayak orang tua gitu loh. Sukanya karena saya juga sambil belajar sama mereka gitu, belajar, apalagi saya tunarungu kan, belajar bahasa isyarat. Itu saya suka banget. Dari saya ingin masuk jurusan ini tuh karena saya ingin belajar bahasa isyarat. Anak-anak
bikin kangen anak-anak itu. Iya, jadi mereka tuh benar-benar bikin kita dibutuhkan banget gitu loh. Kita tuh apa-apa mereka tuh larinya ke kita kan. Ada sesuatu yang ini pasti lari ke kita gitu. Nah itu jadi perasaan itu yang bikin kita sayang ninggalin anak-anak gitu. Untuk anak-anak semangat belajar gitu. Jangan menyerah walaupun dengan keterbatasan tetap harus semangat gitu. Karena ada banyak hal selain pengetahuan yang mereka dapat itu, mereka bisa punya kemampuan yang lain. Di sekolah luar biasa, setiap langkah kecil adalah kemenangan besar, dan setiap senyuman adalah bukti dari kekuatan harapan. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa di balik awan gelap pasti ada pelangi. Keterbatasan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang luar biasa. Dengan cinta, kerja keras, dan keyakinan, masa depan cerah menjadi mungkin bagi mereka yang berjuang, seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi jembatan menuju kehidupan yang penuh makna. Inilah kisah mereka, sebuah inspirasi bagi kita semua, bahwa di setiap tantangan sembunyi harapan dan keajaiban. SLB Abdi Pratama. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa BSI yang sudah mempercayakan kepada sekolah kami untuk mengambil data dan informasi tentang keberadaan sekolah kami, tentang program-program sekolah kami, tentang kegiatan-kegiatan sekolah kami, dan tentang segala aktivitas yang ada di sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada di lapangan. Kami tidak mengarang-arang, dan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik, dan mudah-mudahan kerjasama ini merupakan kerjasama awal yang baik buat kita, dan mudah-mudahan adik-adik juga nanti tidak hanya sebatas menggali informasi aja untuk sekolah kami. Kami mengharapkan ada masukan-masukan juga dari adik-adik nanti melihat di lapangan yang bisa kami terima masukan-masukannya, sehingga kami bisa menerapkan di sekolah yang kami cintai. Terima kasih, itu saja. Untuk mahasiswanya, jangan lelah untuk menuntut ilmu. Gitu. Jangan stop untuk di sini, teruslah menuntut ilmu walaupun misalnya kalian udah bekerja atau segala macam, tetap cari ilmu setinggi-tingginya. Itu aja. Mak. Lagi mak.